Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Orang-orang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya keluar-keluar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kok tangkap Jokowi, adili Jokowi? Kamu itu loh yang pantas ditangkap dan diadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia lagi. Saya tuh sebenarnya udah bosan ngobrol sama Mbak itu. Soalnya kalau ngobrol sama Mbak pasti aja ngegibah. Kali ini pasti mau ngegibah lagi ya kan? Ya. Tuh. Mau ngegibah tentang siapa nih? Joko Widodo. Oh, Pak Joko Widodo. udah bisa ketebak ini. Pasti nih mau ngejelekin Pak Jokowi lagi ya kan? Iya. Ya udah lanjut, coba apa yang mau diomongkan, tentang apa? Yang saya katakan beberapa tahun lalu kini menjadi lebih terang benderang lagi. Dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya Bobi. Mbak, ya. Saya kasih tahu ya Mbak, mending Mbak itu banyak-banyak berzikir untuk menghadapi kematian. Sangat membohong. Dan selamat tinggal Jokowi. Selamat tinggal Jokowi. Waduh, sebelum kamu diusir, pro pendukung Jokowi bertindak, mending kamu angkat kaki lah, sukarela. Bawa emprengmu, bawa tikermu itu pulang ke zaman. Selamat tinggal Jokowi ucapanmu kan. Kamu berjasa apa bagi bangsa dan negara Indonesia? Jasamu apa bagi rakyat Indonesia? Hei monyet, anjing asu, kamu kalau bisa tatapan muka sama saya senggel, ayo fight sama saya. Jangan ngungkit Jokowi terus. Fightlah sama saya kamu, Faisal. Kalau kamu punya kontol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari netizen yang merespon menanggapi HRS Habib Rizik Syihab. Mari kita langsung aja ke videonya dulu ya. Kirim pesan sama Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini.
Orang-orang yang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya keluar-keluar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu ulama gitu loh, atau Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh, tukang buat ribut, tukang buat gaduh di negara ini. Tolong banget. Yang seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu loh. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Anda itu pemecah belah gitu, tukang buat ribut di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda itu. Habis pikir melihat tingkah laku Anda, Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kok tangkap Jokowi, adili Jokowi? Kamu itu loh yang pantas ditangkap dan diadili. Cebol. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan respon dari netizen tadi terhadap Habib Rizik Syihab. Jadi setelah kalian melihat, menonton, mendengarkan apa yang disampaikan oleh netizen tersebut dalam video tadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Apakah kalian sepakat atau tidak atas apa ya yang disampaikan oleh netizen tadi dalam video tersebut dalam menanggapi Habib Rizik Syihab? Kalau kalian setuju, silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Kalaupun kalian tidak setuju, ya silahkan juga memberikan tanggapan ataupun komentar. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Bapak Jokowi itu sudah menjadi mantan presiden. Presiden yang sekarang adalah Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bapak Jokowi bukan lagi Presiden Republik Indonesia, sudah menjadi mantan presiden. Tapi serangan-serangan saya lihat masih banyak dilakukan oleh orang-orang para pembenci Pak Jokowi ini ya. Mereka memuji-muji Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan Mas Gibran Rakabuming Raka mereka serang, mereka hina. Padahal kita tahu sama-sama bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan wakilnya yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka itu menangnya satu paket Prabowo Gibran. Sebenarnya para pembenci-pembenci Bapak Jokowi ini ingin sekali masuk bergabung ke dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun terhalang ya dengan adanya Bapak Jokowi. Makanya serangan-serangan terus dilakukan, digencarkan oleh para pembenci Pak Jokowi ini, ingin diusahakan diadu domba antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Jokowi. Namun sepertinya gagal usaha-usaha mereka untuk melakukan hal yang seperti itu. Karena Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah tahu ya, sekali didukung oleh Bapak Jokowi langsung jadi presiden. Ini kenyataan. Jadi seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dia lagi. Saya tuh sebenarnya udah bosan ngobrol sama Mbak itu. Soalnya kalau ngobrol sama Mbak pasti aja ngegibah. Kali ini pasti mau ngegibah lagi ya kan? Ya. Tuh. Mau ngegibah tentang siapa nih? Joko Widodo. Oh, Pak Joko Widodo. udah bisa ketebak ini. Pasti nih mau ngejelekin Pak Jokowi lagi ya kan? Iya. Ya udah lanjut, coba apa yang mau diomongkan tentang apa? Yang saya katakan beberapa tahun lalu kini menjadi lebih terang benderang lagi. Dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya Bobby. Mbak, ya. Saya kasih tahu ya Mbak, mending Mbak itu banyak-banyak berzikir,
untuk menghadapi kematian daripada terus-terusan ngurus Pak Jokowi. Kembali ya orang yang mau urus itu sekarang makin ditinggikan derajatnya oleh Tuhan, oleh Allah. Coba Mbak lihat sendiri. Semenjak ada pemberitaan dari OCCRP ini mengenai Pak Jokowi yang memojokin Pak Jokowi itu, kediaman Pak Jokowi itu ibarat destinasi wisata baru. Coba lihat sekarang. Banyak banget warga yang berdatangan dari daerah manapun hanya sekedar ingin bersuap foto dengan Pak Jokowi. Lah dengan Mbak siapa orang yang mau foto? Nggak ada kan? Mana mau orang-orang mau foto kayak Mbak ini? Cukup teman-teman, kalian sudah melihat bagaimana respon dari netizen-netizen terhadap Pak Amin Rais. Jadi saya melihat Pak Amin Rais ini lucu ya. Pak Prabowo ya itu dipuji-puji, sedangkan Mas Gibran Rakabuming Raka diserang habis-habisan. Begitu juga dengan Bapak Jokowi diserang habis-habisan. Padahal Bapak Jokowi itu tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau sudah menjadi mantan presiden. Kenapa harus diserang, masih diserang dan lain sebagainya. Hari ini tanggal 20 Januari berarti sudah memasuki 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saya melihat bahwa cukup baik sekali ya. Kita lihat aja nanti bagaimana pengamat-pengamat politik itu memberikan respon dan tanggapan ya terkait masalah itu. Dan saya lihat sih sudah lengkap ya pemerintahan Prabowo Gibran ini. Kemudian membutuhkan penyeimbang, yaitu harus ada sebuah partai besar di luar pemerintahan yang menjadi oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau PDIP sanggup mau menjadi oposisi selama 5 tahun untuk masa akan datang, ya kita lihat aja nanti bagaimana ke depan perkembangannya. Rafiq sangat membohong. Dan selamat tinggal Jokowi. Selamat tinggal Jokowi. Waduh, kayaknya PKI Yaman yang satu ini, waduh hebat, the best. Tapi setelah kamu mengucapkan teriak-teriak sampai uratmu keluar, selamat tinggal Jokowi, maksudnya itu kamu akan minggat ke Yaman kan? Kalau kamu minggat ke Yaman dengan sukarela, betapa bahagianya penduduk yang asli Indonesia. Ingat ini kata-kata saya. Sebelum kamu diusir, pro pendukung Jokowi bertindak, mending kamu angkat kaki lah, sukarela. Bawa emprengmu, bawa tikermu itu pulang ke Yaman. Selamat tinggal Jokowi ucapanmu kan? Atau kamu nanti suatu saat kamu demo menggebu-gebu ada yang marah, terus kepalamu dipenggal, ya nggak ngerti. Soalnya dengan ucapanmu itu, Faisal Assegaf, itu akan merendahkan semua orang Indonesia. Sekarang ingat-ingat, kalau saya itu sudah ingat, kamu berjasa apa bagi bangsa dan negara Indonesia? Jasamu apa bagi rakyat Indonesia? Hei monyet, anjing asu, kamu kalau bisa tatapan muka sama saya senggel, ayo fight sama saya. Jangan ngungkit Jokowi terus. Fightlah sama saya kamu, Faisal. Kalau kamu punya kontol. Orang saben hari kok bikin emosi melulu kamu. Kowar-kowar Jokowi. Jokowi itu bukan budakmu. Presiden yang dihormati, yang jasanya besar bagi bangsa Indonesia, hanya Jokowi dan Soekarno. Yang lain hanya ngeruk harta Indonesia doang. Kamu jangan jadi kompor kamu, bajingan kamu. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat bagaimana respon dan tanggapan dari Pak Kumis terhadap Faisal Assegaf. Jadi dalam video tersebut, Pak Kumis itu seperti marah sekali terhadap Faisal Assegaf, sehingga melontarkan kata-kata yang begitu keras terhadap Faisal Assegaf. Selamat tinggal Jokowi. Ih, ngeri kali ya Pak Kumis ini. Ya, Faisal Assegaf kalau nonton video ini ketar-ketir ya. Makanya buat Faisal Assegaf jangan terus-terusan menyerang Pak Jokowi ya. Jadi kalau ingin mengkritik Pak Jokowi ya silahkan, tapi jangan menyerang, jangan memfitnah dan lain sebagainya ya. Jadi itulah video dari Pak Kumis, tanggapan dari Pak Kumis terhadap Faisal Assegaf ya. Bagaimana menurut kalian? Saya merinding mendengar, melihat video Pak Kumis ini ya, ngeri sekali ya respon Pak Kumis, tanggapan Pak Kumis terhadap
Faisal Assegaf. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.